Shalom Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya salah satu Kahalkit Mentor ingin menyampaikan tata nilai Kahalkit. Ya, apa itu tata nilai? Tata nilai itu adalah nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah yang ingin kita tanamkan kepada Kahalkit. Kita ajarkan, kita doakan, dan mentor teladani supaya Kahalkit juga boleh melihat kita memiliki nilai-nilai tersebut. Bapak Ibu, tata nilai Kahalkit ini kalau disingkat menjadi kalimat in Christ. Ya, in Christ. Ada 8 huruf yang masing-masing mempunyai kepanjangan dan arti tersendiri. Pada kesempatan ini saya mau men-sharekan yang pertama, yaitu I, intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Inilah yang harapan kami sebagai Kahalkit Mentor, juga mendorong Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membawa putra-putri Bapak Ibu semua, biar mereka mempunyai keintiman dengan Tuhan, menjalin kebersamaan secara pengenalan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau renungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur. Dan kamulah, orang-orang percaya ini, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia, Tuhan ada di dalam kita, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu, kita semua orang-orang percaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Jadi tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, sebagaimana pokok anggur, ranting-ranting itu harus melekat pada pokoknya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Setelah kita terima Tuhan Yesus, kita diampuni dosa-dosa kita. Kita masuk menjadi orang-orang, bilangan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, juga putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah menjadi anak-anak Tuhan. Mari melangkah. Tuhan inginkan langkah selanjutnya apa? Yaitu melekat, tinggal di dalam Dia, menjalin kehubungan yang intim dengan Tuhan. Ini merupakan adalah dasar keintiman dengan Tuhan. Kalau Yohanes katakan ranting-ranting itu harus melekat pada pokok, itu adalah dasar, Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu yang normal sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ditebus, sudah diampuni, untuk menjalin keintiman dengan Tuhan adalah sesuatu yang normal sekali, yang wajar, yang dasar sekali. Mari Bapak Ibu, biarlah pada kesempatan ini firman Tuhan di Yohanes ini kita mau dengung-dengungkan, dan kita mau teladani secara pribadi, supaya putra-putri Bapak Ibu juga punya pengalaman yang pribadi, keintiman dengan Tuhan secara pribadi, bukan mengikuti orang tua. Karena keintiman dengan Tuhan adalah berbicara tentang pribadi, tidak bisa mengandalkan orang lain. Mungkin suami istri saling memasrahkan
wah saya serahkan kepada istri saya, atau istri berkata kepada suami saja yang menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa. Atau orang tua, biar ada anak-anak yang lebih intim, lebih maju di dalam Tuhan. Tidak bisa. Keintiman dengan Tuhan adalah berbicara pribadi. Haleluya. Mari kita mau renungkan firman Tuhan selanjutnya di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Haleluya. Ini kita berhenti dulu di ayat 31. Ini poin yang kedua. Tadi di Yohanes 15, keintiman itu membuahkan hasil yang berbuah-buah. Putra-putri Bapak Ibu akan berbuah-buah karakter yang baik, berbuah-buah di dalam pelayanan yang baik. Dan di Yohanes 8 ini lebih dalam lagi dikatakan akan menjadi murid. Ini harapan Tuhan. Kita semua orang percaya masuk menjadi murid. Apa keuntungan menjadi murid? Di ayat ke-32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah poin. Kalau kita menjadi murid, yaitu kriterianya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Mu. Di ayat 31 dikatakan, kamu benar-benar murid-Ku. Haleluya. Kita rindu kebenaran-kebenaran yang itu akan memerdekakan kita. Di ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Kata mengetahui dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata gnoseste, atau yang mungkin pernah kita dengar ginosko. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ginosko atau gnoseste ini, yaitu bukan sekedar mengetahui, tapi mengetahui karena mengalami. Ini poin yang lebih dalam lagi, mengalami dan merasakan langsung akan kebenaran itu. Haleluya. Kita akan alami hal-hal tersebut. Putra putri Bapak Ibu, mari kita dorong, bukan sekedar mengetahui, tapi ginosko dengan Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Mengetahui, mengalami, merasakan langsung kebenaran tersebut. Dan dikatakan di ayat 32 lanjutannya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Kalimat memerdekakan ini juga dalam bahasa Yunani juga memakai kata eleuterosei, artinya membebaskan. Membebaskan dari hutang dan kewajiban. Bapak Ibu, ya, dunia ini banyak penawaran-penawaran ditawarkan melalui medsos, melalui pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, melalui gaya hidup yang coba ditampilkan, yang akan mempengaruhi kita orang dewasa. Terlebih lagi mempengaruhi putra-putri Bapak Ibu. Ya, kebebasan-kebebasan yang ditawarkan, yang seakan-akan ini adalah zaman sekarang, masanya sekarang, modelnya seperti ini, ditawarkan. Kami harap firman Tuhan ini menjadi pegangan, dan anak-anak kita mengalami kebenaran tersebut, supaya angin, aliran apapun yang coba ditawarkan oleh dunia ini, dengan iming-iming, dengan keindahan-keindahan, dan berkata bahwa ini masa kini, atau dalam bahasa anak-anak sedang gaul. Kalau anak-anak kita
tidak menjalin keintiman dengan Tuhan, tidak di dalam firman Tuhan, maka dia akan terseret, dia akan dihutangi oleh dosa, punya kewajiban kalau dia masuk di dalam pergaulan tersebut. Haleluya. Inilah tata nilai kahalkit yang pertama. Mari kita bersama-sama, kami sebagai kahalkit mentor, minta Bapak Ibu yang lebih banyak waktu bersama anak-anak, kita dorong untuk anak-anak memiliki kesendirian dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu, secara konsisten. Dan anak-anak akan belajar dari keteladanan Bapak Ibu di dalam mencari Tuhan. Anak-anak akan lihat, oh, orang tua saya sungguh mengasihi Tuhan. Saya pun sebagai anak-anak akan mencontoh orang tua yang begitu mengasihi Tuhan. Haleluya. Biarlah ini mesti Whitcut menjadi gaya hidup Bapak Ibu dan putra putri dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.